Aduh, Intan, kamu itu udah cantik, putih, manis. Masa iya mau sama cowok miskin yang gak punya apa-apa, ha? Pokoknya ibu gak mau tahu, ya. Ibu maunya calon kamu itu harus kaya, yang uang pandainya itu minimal 150 juta. Baru bisa jadi calon mantu ibu. Lah, Bu, uang pandai kan bukan patokan. Yang penting itu kan laki-lakinya baik, bertanggung jawab, dan bukan masalah duit banyak atau enggaknya. Aku tahu hidup butuh uang, tapi kalau kayak gitu aku takut malah nanti jauhin orang, Bu. Gak usah banyak alasan, Tan. Ibu ini udah susah payah besarin kamu dari kecil. Masa mau dikasih ke orang begitu aja tanpa ada imbalan gede? Udah kayak jualan gorengan, tahu nggak? No way. Ada harga, ada kesempurnaan. Bu Rina, aku denger katanya ada cowok mau datang ngelamar Intan ya. Waduh, siap-siap nih satu kampung heboh lagi. Tapi saya setuju loh. Zaman sekarang itu cewek cantik kayak Intan itu emang harus dipanai mahal. Lah, ya iya toh Mbak Ranti. Makanya dari sekarang udah saya patokin, kalau berani datang minimal siapin uang panai segunung dong. Kalau enggak, ya maaf aja deh. Silahkan cari cewek lain aja. Tapi Bu, kalau terlalu tinggi begitu, takutnya orang malah takut mau deketin aku. Aku pengen nikah sama orang yang beneran sayang, Bu. Bukan cuman yang bisa bayar mahal. Udahlah Intan, dengerin aja ibu kamu ini. Ibu lebih pengalaman soal urusan hidup kayak begini. Cowok kalau beneran cinta pasti bisa cari jalan buat bayar panai, walau harus yang 7 gunung juga. Hahaha, betul tuh Bu, betul Bu Rina. Cowok zaman sekarang kan banyak gaya doang, modalnya mah nol. Sekali-sekali kita yang cewek ini harus punya harga diri tinggi, jangan mau dinilai murah. Tapi Mbak Ranti, aku gak pernah mikirin diri aku kayak barang dagangan. Aku tuh pengen dihargai, bukan karena pandai, tapi karena aku memang pantas buat dicintai. Udahlah, jangan banyak protestan. Ibu itu udah mutusin, titik. Nanti kalau ada cowok datang, ibu yang maju, ibu yang nego. Kamu tinggal iya aja, paham? Iya deh Bu. Tapi aku cuma bisa berharap semoga semua ini gak bikin aku malah susah sendiri nantinya. Alah, jangan terlalu drama Tan. Ibu kamu itu bener kok. Udah, percaya aja sama orang tua. Pasti ada hikmahnya kok semua ini. Ngomong-ngomong, kamu udah bawa apa buat ngelamar anak saya? Saya nggak mau kalau datang cuma bawa tangan kosong doang. Begini Bu, saya memang belum kaya raya, tapi saya serius sama Intan. Saya kerja keras, gaji saya juga cukup buat hidup layak, dan saya janji bakal bahagiain dia. Halah, semua cowok juga ngomongnya gitu, Mas. Tapi ibu tuh butuh bukti, bukan janji manis doang. Masalah uang panai, udah siap berapa? Kalau uang panai Bu, saya memang belum bisa banyak, mungkin baru bisa siapkan 5 juta. Tapi saya niat nabung terus buat masa depan kami. 5 juta? Astaga, kamu bikin anak saya ini apaan? 5 juta itu buat beli HP baru aja kadang kurang mas. Jangan bercanda deh. Bu, saya ngerti Ibu tuh sayang sama Intan, tapi percayalah, saya nggak akan biarkan dia itu hidup susah. Saya bakal kerja siang malam buat dia Bu. Bu, tolong jangan gitu. Dika udah berusaha sebaik mungkin. Yang penting kan niat baik ya, bukan nominal duitnya. Diam kamu Tan. Ibu yang lebih tahu mana yang terbaik buat kamu. Kamu gak mau kan hidup menderita kayak ibu dulu? Kerja siang malam, halah, ujung-ujungnya capek, sakit, terus merepotin anak saya. Gak, Mas, gak. Saya butuh jaminan nyata, bukan janji-janji kayak di sinetron. Bu Rina, kasihan loh anak muda ini, kayaknya tulus. Kalau kamu tolak mentah-mentah gini, takutnya nanti anak kamu malah jomblo tua loh. Biarin aja Mbak Ranti, saya nggak mau anak saya hidup ngenes. Kalau memang rezekinya, pasti ada cowok lain yang siap bayar harga pantas. Kalau gitu Bu, saya pamit dulu ya. Saya nggak mau memaksakan, saya tetap doakan yang terbaik buat Intan.
Di, aku... Udah sana pulang, cari duit dulu baru datang lagi. Jangan bisa bawa anak saya cuma modal cinta doang. Kenapa sih hidup aku jadi begini? Kenapa? Kenapa semua yang aku mau harus ditukar sama duit? Aku tuh pengen bahagia, pengen kaya raya. Intan, kamu jangan cengeng. Dunia ini tuh keras, Intan. Kamu gak bisa hidup cuma modal bercinta doang. Ntar juga ngerti sendiri. Aku ngerti kok, Bu. Aku ngerti dunia ini keras. Tapi apa harus semua diukur sama uang panai? Apa cinta itu gak ada artinya lagi? Intan, kamu itu masih kecil pikirannya. Ibu udah ngalamin pahitnya hidup sama orang miskin. Percaya deh sama ibu, duit itu penting. Aku capek, Bu. Beneran, aku capek sepura-pura kuat. Aku cuma pengen hidup sederhana sama orang yang aku sayang. Ibu cuma mau kamu hidup enak, Tan. Biar kamu gak perlu ngerasain kelaparan kayak ibu aku dulu. Ibu salah kalau mau kamu yang terbaik. Bukan salah, Bu. Kebicara ibu ini bikin aku ngerasa kayak barang. Kayak dijual sama harga mahal ke siapa yang mau beli. Kalau kamu sayang ibu, kamu nurut. Ibu gak bakal ngelepas kamu ke tangan orang yang bahkan nabung buat panai aja gak bisa. Kadang aku mikir, apa lebih baik aku kabur aja dari rumah, Bu? Cari kebahagiaan aku sendiri tanpa beban kayak gini. Heh, jangan macam-macam kamu ya. Mau jadi anak durhaka kamu? Mau jadi bahan omongan satu kampung? Aku cuma pengen hidup aku yang pilih, Bu. Bukan hidup yang ibu paksain ke aku. Aduh, akhirnya datang juga tamu yang ibu tunggu-tunggu. Silahkan masuk, silahkan masuk. Jangan malu-malu ya, Dek Reno. Terima kasih banyak ya Bu. Maaf nih kalau saya itu mendadak banget datang, soalnya niat saya itu serius. Serius banget Bu, saya pengen langsung ngomong. Wah, iya langsung aja ya. Saya suka kok cowok yang to the point. Nah, sekarang ngomong deh. Kamu lihat apa nak ke anak saya? Bu, saya itu memang belum terlalu lama kenal Intan. Tapi setiap hari itu saya itu makin yakin kalau Intan itu memang jodoh saya. Bagus, bagus kalau kamu itu udah yakin. Tapi ibu juga harus yakin. Kamu tahu kan, di kampung kita ini uang panai itu penting banget. Ya Bu, saya paham kok. Makanya sebelum kesini saya udah siapkan semuanya. Saya bawa uang panai sebesar 220 juta rupiah Bu. Waduh, 220 juta. Itu baru namanya cowok sejati. Kamu tahu aja cara bikin hati calon mertua bahagia. Aduh, kenapa semua orang cuma lihat uang sih? Gak ada yang tanya perasaan aku sama sekali. Selain uang panai Bu, saya juga udah siapkan rumah kecil buat kami tinggal. Lokasinya dekat-dekat sini juga, biar gampang ketemu sama ibu. Masya Allah, anak muda zaman sekarang biasanya cuma modal motor dong. Ini mah udah lengkap, rumah segala. Rezeki saya nih Dedek. Bu, saya juga mau minta izin. Kalau nanti ada rezeki lebih, saya pengen angkat haji ibu juga. Karena saya percaya restu orang tua itu kunci semuanya. Waduh, kok kamu kayak tahu aja apa yang selama ibu doain tiap malam. Beneran deh, saya semakin suka sama kamu. Bu, boleh nggak aku ngomong sebentar aja sama Reno? Berdua aja. Aku perlu pastiin beberapa hal. Ya elah, apalagi sih Tan? Udah ada cowok berduit mau ngelamar kamu, malah baik cincang. Ya udah, sana ngobrol, tapi cepet ya. Gak apa-apa Bu, saya malah senang Intan pengen ngobrol empat mata. Artinya dia juga serius mikirkan masa depan kami. Reno, aku cuma mau jujur sama kamu. Aku ini bukan barang dagangan yang bisa kamu bawa pulang asal bayar mahal. Tan, aku ngerti banget maksud kamu. Tapi aku juga pengen kamu tahu aku melakukan ini semua buat menghormati keluargamu loh. Bukannya aku gak menghargai niat baik kamu, Ren. Tapi dari tadi yang ibu omongin cuma soal uang. Aku pengen kamu nikahin aku karena cinta, bukan karena pandai.
Intan, aku sayang sama kamu. Uang panah itu cuma formalitas. Aku rela kasih berapapun asalkan bisa hidup sama kamu kok. Kalau semua tentang duit, aku takut suatu hari nanti kamu ngerasa beli aku, bukan nikahin aku. Aku takut dihargai cuma sebatas angka. Enggak Tan, sumpah demi Allah, aku itu nggak pernah mikir kayak gitu. Aku malah bangga, aku bisa berjuang buat kamu. Aku mau buktikan keseriusanku kok. Ren, aku gak butuh pembuktian lewat duit. Aku butuh bukti kalau kamu bakal tetap bertahan sama aku, walau nanti susah, walau nanti semua gak selalu mulus. Aku janji Tan, aku janji bakal setia. Aku tahu hidup nggak selamanya soal harta. Aku siap susah senang bareng kamu kok. Ya udah Ren, kalau kamu benar yakin sama aku cuma minta satu hal. Jangan biarin ibu terus-terusan kendaliin hubungan kita lewat duit. Aku ngerti Tan, aku bakal ajak ibu bicara baik-baik. Aku mau pernikahan kita itu nanti atas dasar saling cinta, bukan paksaan apalagi pameran kekayaan. Makasih Reno, aku berharap kamu tetap konsisten sama kata-kata kamu sekarang. Karena aku benar butuh pasangan hidup, bukan hanya pembeli. Kita jalanin sama-sama ya Tan. Aku yakin kita bisa lewatin ini semua, asal kita tetap saling percaya dan saling support. Setelah obrolan intens itu, Reno dan Intan kembali menemui Bu Rina untuk membicarakan kelanjutannya. Intan, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi kayak orang gak semangat gitu. Harusnya kamu tuh seneng dong, bentar lagi kamu tuh lamaran. Bu, aku tuh bukannya gak seneng, aku cuma ngerasa semua ini terlalu cepat dan terlalu banyak embel-embel uang di dalamnya. Loh, ya justru itu Tan, Panai besar itu tanda kamu dihargai. Masa kamu dinikahi sama cowok modal dengkul aja? Bu, saya mau ngobrol baik-baik sama ibu soal uang panai. Yang saya bicarakan itu kayaknya belum bisa saya berikan dalam waktu dekat ini, Bu. Kok malah bilang gitu sih sekarang? Tadi kan kamu udah setuju mau ngasih uang segitu. Masa sekarang mau mundur sih? Saya nggak mundur niat, Bu, tapi saya juga harus realistis. Bu, udahlah, jangan keras-keras loh. Kalau masalah uang kayak gini terus dipermasalahin, malah bikin kami berdua ragu, Bu. Kalian pikir gampang dapetin anak perempuan kayak Intan? Cantik, pinter, punya banyak yang naksir. Makanya jangan salah dong. Bu, aku ini bukan barang lelang. Aku nggak mau pernikahan aku jadi ajang pameran siapa yang paling banyak duitnya. Kalau ibu mau saya itu tetap lanjutkan acaranya, tapi uang panainya nggak akan segede itu. Halah, kalau kayak gitu mah semua orang juga bisa. Panah itu syarat sebelum menikah, bukan janji-janji belaka setelah menikah. Kalau gitu Bu, aku mendingan tunda dulu deh acara lamarannya. Aku pengen semuanya berjalan karena cinta, bukan karena tekanan. Ya udah, kalau kamu mau batal sekalian. Ibu nggak mau malu karena nanti lamaran batal di tengah jalan. Bu, saya mohon jangan ambil keputusan panas-panas kayak begini. Saya cinta sama Intan dan saya mau cari jalan yang tengah. Aku juga mau cari jalan yang baik, Bu. Tapi kalau cara yang gini terus, aku capek. Aku pengen semua orang sadar ini soal hati, bukan soal harga. Ren, kamu beneran yakin mau menikahi si Intan itu? Soalnya dari cerita kamu, keluarganya kok kayak terlalu nuntut masalah duit ya? Iya ya, saya juga pikirkan matang-matang. Saya cinta sama Intan bukan karena keluarganya, tapi jujur saya juga bingung ya. Kamu tuh harus inget Ren, menikah itu bukan cuma soal kamu dan dia, tapi juga soal keluarganya. Kalau dari awal udah ribet, nanti ke depannya gimana? Saya ngerti Bu, makanya saya itu pengen ngomong baik-baik, cari solusi yang baik, bikin semua pihak yang nyaman. Ya, kalau kamu itu mau serius, kamu harus tegas juga. Jangan sampai harga diri kamu itu diinjak-injak cuma gara-gara uang panai. Betul itu Ren, kita bukan gak mau ngasih, tapi kalau mintanya keterlaluan, itu namanya bukan adat lagi, itu namanya serakah. Saya mau kasih yang terbaik buat Intan Bu, tapi kalau permintaan nggak wajar saya juga harus berani bilang tidak. Nah, itu baru laki-laki sejati. Kalau kamu itu terus menuruti, nanti malah kamu itu dipandang rendah. Reno, nah cinta itu penting, tapi jangan butakan kamu dari realita. Orang yang matre itu nggak bakal pernah puas. Saya ngerti Bu, saya juga merasakan, makanya nanti saya itu mau bicara langsung ke Bu Rina baik-baik tapi tegas.
Kalau kamu itu perlu Bapak temeni. Kita tunjukkan bahwa keluarga kita itu juga punya harga diri. Makasih ya Pak, Bu. Saya lebih kuat kalau ada kalian. Biar nanti apapun keputusannya saya itu nggak menyesal karena sudah berusaha. Kami selalu dukung kamu, Ren. Tapi ingat, kebahagiaan itu kamu yang jalani, bukan orang lain. Intan, kamu denger ya? Tadi si Reno kirim pesan, katanya mau diskusi lagi soal Panai. Hah? Apaan tuh diskusi? Bu, aku udah bilang jangan terlalu ngoyo soal uang. Reno itu udah berusaha keras, masa ibu masih mau nambah-nambahin aja? Ah, kamu tuh nggak ngerti. Ini demi kamu juga. Kau dari awal aja pelit, besok-besok kamu hidup susah bareng dia. Bu, kalau rezeki itu kita bisa usaha bareng-bareng, bukan cuma ngandelin uang Panai doang. Halah, itu cuma teori doang. Kenyataannya perempuan tuh butuh jaminan. Jangan soal idealis, ntar kamu sendiri yang nangis. Loh, Bu Rina, rame amat ini di sini. Ada apa nih dengar-dengar soal ada lamaran ya? Iya Pak RT, ini loh calon menantu saya mau lamaran. Tapi soal uang Panai masih alot. Ya ampun Bu, sangat terlalu nuntut lah. Anak muda sekarang itu susah. Cari rezeki itu bukan kayak ngerokok tinggal bakar. Pak RT nggak tahu anak saya itu banyak yang mau. Kalau saya mau, saya bisa pilih calon yang lebih kaya dari Ren. Bu, jangan gitu ngomongnya. Ini soal hati, bukan lelang. Udah, dimajetan. Ini urusan orang tua. Kamu jangan terima, beres aja. Saya cuma mau mengingatkan aja Bu, kadang kalau kita terlalu serakah, malah Tuhan itu nanti jadi marah. Udahlah Pak RT, saya yang tahu terbaik buat anak saya. Saya nggak mau anak saya hidup susah kayak tetangga-tetangga sini. Bu, aku mohon, jangan paksa aku untuk terima semua ini mentah-mentah. Aku juga punya hak buat milih jalan aku sendiri. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan ibu nanti kalau hidupmu berantakan. Halo, Ren. Aku udah gak kuat lagi. Mamaku makin hari makin aneh. Kayak gak mau mikirin kebahagiaan kita. Tenang Ton, aku ngerti aku juga berat hati ini. Tapi aku tetap mau perjuangin kamu. Kita cari jalan keluar bareng-bareng ya. Kalau perlu, aku mau ngadepin mamaku sendiri. Aku udah capek nurut terus. Tapi kebahagiaan aku sendiri dikorbanin. Aku bangga sama kamu Tan, tapi hati-hati ngomongnya. Jangan kebawa emosi, kita tetap harus sopan. Iya, aku ngerti. Tapi malam ini juga aku mau ngomong langsung ke beliau, biar semua itu jelas. Ngapain kamu berisik-berisik di kamar sendirian? Teleponan sama si Reno lagi ya? Udahlah, mending kamu pikir ulang soal lamaran itu. Bu, justru aku pengen ngomong sama ibu. Aku mau acara lamarannya tetap jalan. Tapi aku gak mau kalau ibu terus-terusan nuntut yang aneh-aneh. Apa-apaan kamu ngomong kayak gitu? Kamu durhaka ya sama orang tua? Belum nikah aja udah kurang ajar. Bu, aku sayang sama dia. Aku sayang sama ibu. Tapi aku juga punya hati. Aku gak mau pernikahannya kayak transaksi jual beli manusia. Kamu tuh dengerin omongan orang tua gak sih? Jangan sok tahu soal hidup. Ini semua demi kebaikan kamu. Kalau demi kebaikan aku, kenapa aku yang malah makin stres setiap hari, Bu? Aku mau hidup bahagia, bukan hidup buat penuhin gengsi orang lain. Kalau kamu nekat jalan sama Reno tanpa pandai sesuai yang ibu mau, jangan pernah balik ke rumah ini lagi. Kalau memang itu harga yang harus aku bayar buat hidup dengan orang yang aku cinta, aku terima, Bu. Aku dengar semuanya Tan, aku janji aku bakal jagain kamu apapun yang terjadi. Aku percaya sama kamu, Ren. Kita jalanin semua ini bareng-bareng. Dasar anak gak tahu diuntung. Sudah dibesarin capek-capek, begitu disuruh nurut malahnya ya. Dasar kurang ajar. Astagfirullah, apa-apa nih tuh? Siapa yang jatuhin panci itu? Jangan main-main ya sama saya. Gak ada siapa-siapa. Tapi kok panci itu jatuh ya? Suara panci jatuh lagi. Astagfirullah. Siapa itu? Siapa?
cepat keluar. Cepat keluar gak sekarang juga? Aduh, kenapa hawanya jadi serem kayak gini sih? Mana bulu kuduku juga merinding banget lagi. Kalau gini caranya sih lebih baik aku pergi aja dari sini. Pada saat itu Bu Rina hendak kabur dari sana. Tiba-tiba kakinya terpleset oleh genangan air yang ada di lantai. Kepalanya menghantam lantai dengan sangat keras dan Bu Rina pun meninggal saat itu juga.